Ini adalah cara untuk membeli saham yang tepat dengan menggunakan support resistance dan juga candle pattern. Stay tune! Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Hari kita masuk ke saham series teman-teman ya. Dan di saham series kali ini gue akan ngebahas gimana caranya untuk beli saham yang oke dengan cara menggunakan support resistance dan juga candle pattern. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya sekuritas, kalian bisa coba yang namanya Ajaib ya. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar Ajaib. Dan juga kalian bisa download Ajaib di App Store ataupun Play Store kalian ya. Ajaib itu merupakan sekuritas untuk kalian yang kaum milenial terutama ya, karena ini adalah aplikasi trading saham yang sangat-sangat simple dan juga keren banget. Jadi kalian bisa coba. Dan jangan lupa untuk kalian juga bisa dapat saham gratis ya. Caranya kalian tinggal daftar Ajaib dan kemudian kalian bisa invite atau undang teman-teman kalian atau kerabat kalian dan kalian bagikan kode unik kalian untuk mendapatkan masing-masing satu saham gratis teman-teman ya. Dapatnya sih koin, tapi nanti koinnya itu bisa ditukar ke saham gratis maksud gue gitu ya. Jadi yang bisa dapat koinnya itu nggak cuma kalian dong yang undang, tapi yang diundang juga bisa dapat. So kalian mesti coba langsung deh, oke? Nah teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang yang namanya gimana caranya untuk memilih saham dan juga entry saham yang oke dengan menggunakan support resistance dan juga candle pattern. Seperti yang kita tahu, support resistance itu merupakan basic teman-teman dari technical analysis yang mana itu digunakan di seluruh instrumen ya, terutama saham itu juga bisa tentunya ya. Jadi kita menggunakan support resistance itu untuk mencari titik reversal zone-nya di mana, dan kita bisa menggunakan konfirmasi candle pattern untuk memastikan bahwa harga tersebut akan berbalik arah. So, kita bisa mencari harga saham yang lagi turun dan juga berpotensi untuk berbalik arah, teman-teman. Dan tanpa berlama-lama lagi, teman-teman, seperti biasa, gue akan jelasin semuanya di monitor supaya bisa lebih berinteraksi dengan chart dan juga lebih jelas tentunya. So, sekarang langsung kita ke monitor, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue sudah ada di trading view, teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang gimana caranya untuk memilih saham dengan menggunakan support resistance dan juga candle pattern, teman-teman ya. Jadi di video kali ini gue mau ngasih tau ke kalian caranya sebenarnya ya, gimana caranya buat nentuin kalau misalnya kita mau beli saham atau kita mau ngelihat satu saham itu bagus apa enggak untuk dibeli ya atau di entry. Caranya dengan menggunakan bantuan dari support resistance dan juga candle pattern. Dan di sini gue menggunakan trading view yang mana ini merupakan basic chart dari Ajaib, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian nih belum ada sekuritas, ya kalian juga bisa cobain si Ajaib ini, karena Ajaib ini dia punya tools untuk analisa teknikalnya itu sangat lengkap sekali gitu ya. Dan juga untuk fitur-fiturnya juga mempermudah kalian itu untuk yang namanya menganalisa market ya. Dan juga yang paling kerennya lagi, kalian bisa share ke teman-teman yang lain dengan cara kalian nge-share kode unik kalian yang nanti kalian dapat yang namanya Ajaib Coin, yang mana Ajaib Coin itu bisa ditukar dengan saham gratis. Dan yang kerennya yang dapat saham gratis itu bukannya kalian doang yang dapat koin ajaibnya, tetapi yang kalian undang juga dapat satu koin ajaib. So itu saling menguntungkan ya. Jadi kalian langsung aja daftar Ajaib dan kalian bisa langsung bertrading saham dengan baik di situ. Oke. Sekarang gue langsung skip aja, gue langsung masuk ke trading view, teman-teman ya. Yang mana di sini gue mau ngasih tau ke kalian gimana caranya untuk memilih saham ya. Di sini gue menggunakan contoh dengan indeks kita ya, IHSG ya. Sebenarnya sama aja, mau pakai di saham apa juga sama aja. Yang penting dia chartnya ada chartnya gitu ya. Dia ada chart yang candlestick seperti ini ya. Kalian mau pakai BCA, mau pakai saham apapun lah boleh ya. Yang penting konsepnya kalian paham. Nah, di sini yang pertama teman-teman ya, gue mau jelasin tentang yang namanya support dan resistance dulu. Ini merupakan hal basic yang mana sudah gue ulang-ulang sebenarnya di video gue. Tetapi di sini gue mau jelasin lagi ke kalian secara singkat ya. Jadi apa itu support, teman-teman ya? Support itu adalah satu level, teman-teman ya, level yang menahan agar harganya itu tidak bergerak ke bawah lagi ya. Jadi dia level harga yang bertugas, ibaratnya level tersebut bertugas untuk menahan harga supaya harganya itu tidak bergerak lebih ke bawah gitu. Itu namanya satu level support. Kalau level resistance sama pengertiannya konsepnya, tapi dia terjadinya di atas ya. Jadi dia juga satu level harga yang tugasnya itu menahan harga supaya nggak jebol ke atas gitu ya. Nah, cara untuk menggambar support resistance itu gampang banget. Kalian tinggal lihat ya swing-swing yang terendahnya aja. Setiap swing itu bisa berpotensi menjadi support resistance ya. Jadi support resistance itu terjadi di setiap swings ini ya, yang saya garisin ini ada swing low di bawah, ini saya garisin seperti ini, namanya support, teman-teman ya.
Dan juga bisa terjadi di swing manapun ya. Di level sini pun ini kan jadi titik terendah ke bawahnya ya. Di setelah harga bergerak gitu ya, dia menjadi titik terendah ke bawah. Kita bisa jadikan ini level support ya. Cuma nanti yang membedakan itu adalah kekuatannya ya. Jadi kalau berdasarkan powernya atau kekuatannya, support resistance itu dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu adalah minor support resistance dan juga major support resistance. Nah, kalau yang minor support resistance itu bedanya sama yang major apa? Bedanya itu adalah dari daya pantulnya. Kalau yang major, dia pada saat kena, teman-teman, support resistance, dia daya pantulnya tuh dia memantulkan harganya itu tinggi, teman-teman ya. Signifikansi untuk memantulkan harganya lebih besar dibandingkan dengan si minor ini ya. Yang minor support ini dia mantulinnya kecil, habis itu dia turun lagi gitu ya. Dan juga itu juga bisa terlihat dari dia punya skala trennya ya. Jadi kalau misalnya minor resistance atau minor support itu biasanya terjadi di minor trend tentunya. Kalau misalnya yang major ya itu terjadinya di major trend. Ya contohnya di sini kalau yang di indeks kita major supportnya ada di level 3.900 misalnya. Ya kenapa? Karena pada saat dia nyentuh 3.900 dia langsung ngangkat harganya tuh lumayan tinggi sampai ke 6.000 gitu. Sedangkan di sisa-sisanya itu ada yang namanya minor-minornya, yaitu di 4.445 ya. Kemudian di bawah sini lagi terendahnya di sini di level sekitar sini ya. Itu di 4.800 itu ada minor juga gitu ya. Dan juga di sini lagi ada nih minor supportnya, yaitu di level 5.750 ya. Pokoknya yang dia bentuknya itu pada saat harga turun dia ketahan aja. Nah, itu bisa dijadikan satu level support atau resistance. Cara mengkonfirmasi level support dan resistance-nya itu kalian tinggal konfirmasi apakah kalau next-nya dia di retest lagi, dia mendekati area harga ini lagi, dia bisa mantulin lagi. Contohnya di bawah sini ya, ini saya jadikan satu level support dan dia harganya mantul, dan pada saat harganya kembali lagi ke area tersebut, dia kena area tersebut dan dia mantul lagi. Ini berarti sudah terkonfirm bahwa level 5.750 itu adalah level support yang minor tentunya kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kalian lihat di atasnya ini juga kalau kita berbicara resistance ya, resistance tuh kita lihatnya swing high-nya ya. Jadi yang dia bisa nahan harga supaya nggak ke atas. Contohnya yang sebelah sini ya. Ini resistance teman-teman ya, di level 6.480 itu resistance ya. Di sini juga resistance ya. Ini resistance saya kasih warna beda deh ya. Saya kasih warna biru ya, itu untuk resistance ya, seperti itu. Oke, seperti ini ya. Ini juga yang saya kasih warna biru juga, ini namanya resistance ya, seperti ini. Oke, dan yang ini juga minor resistance ya, cuman ini nggak usah saya gambar karena dia sudah ketutup sama sebelahnya. Jadi yang bisa dilihat ya, minor resistance yang warna biru seperti ini teman-teman ya. Saya bisa gambar juga di sebelah sini nih, jadi minor resistance juga nih sebelah sini, yang mana dia sudah dempet ya areanya. Nah, ini minor resistance juga ya, saya ambil dari yang sebelah sini. Kalau kita tarik ke belakang lagi teman-teman ya. Nah, ini minor resistance, makanya ini saya tarik juga di sebelah sini yang biru. Idenya adalah ketika harganya itu mendekati area tersebut yang warna biru ini, dia mantul ke bawah lagi teman-teman. Jadi dia seolah-olah tuh nahan harga supaya dia nggak nge-break ke atas, dia tuh mantulin terus ya. Dia turun, dia ke atas lagi, kena lagi area ini, dipantulin lagi ke bawah gitu. Dan area level support dan resistance ini akan terus berlaku sampai seterusnya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia sudah break ke bawah, dia mungkin bisa ketemu ke level berikutnya gitu ya. Maksud saya seperti itu. Dan yang paling penting lagi yang kalian harus tahu adalah ketika satu level support dan resistance itu di break teman-teman ya, itu akan menjadi support resistance baru lagi ya. Jadi misalnya gini, ini dia kan punya supportnya warna merah ya, dia di break misalnya ke bawah. Nah, nanti yang tadinya ini jadi support ya, ketika di break dia akan menjadi resistance teman-teman. Jadi support become resistance seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia di break, dia akan akan menjadi lawannya. Jadi kalau support di break, dia akan menjadi resistance. Kalau resistance di break, dia akan menjadi support. Seperti itu terus. Oke, jadi dia tergantung harga bergeraknya kemana. Nah, kemudian hal yang kalian harus tahu lagi tentang support resistance itu adalah dari segi kekuatannya tadi saya sudah bahas juga, yang ada major ada minor seperti itu, dan dari segi ketahanannya teman-teman ya. Jadi gini, support resistance itu semakin sering di retest teman-teman, semakin sering digapai, maksudnya diulang-ulang tesnya itu, maka ketahanan itu akan semakin lemah teman-teman, pertahanan ya. Jadi ini contohnya seperti ini, dia sudah di retest sekali ya, kena sekali, kena 2 kali, dan nanti kalau misalnya kena 3 kali atau bahkan 4 kali, itu ketahanan level ini akan semakin lemah.
Jadi ada chance kemungkinan dia itu akan tembus itu menjadi semakin besar, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi bukannya malahan makin kuat nih, tapi makin lemah ternyata gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah melihat satu level support atau resistance sudah di retest terus-terusan, terutama lebih dari 3 kali, itu kalian sudah harus hati-hati dan sudah harus siap-siap bahwa kemungkinan ini bisa akan ditembus gitu ya. Itu tentang ketahanannya. Oke? Jadi itu sedikit tentang support resistance ya. Dan sekarang gue mau bahas tentang candle pattern yang akan kita gunakan ya. Sebenarnya candle pattern itu banyak. Kalau misalnya kalian mau cari, itu ada doji ya, kemudian ada engulfing, ada inside bar, ada pin bar ya, ada segala macam banyak ya. Cuman di sini yang mau saya tekankan itu adalah candle pattern yang memiliki rejection atau shadow yang besar aja. Itu yang kalian harus perhatikan teman-teman ya. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti apa? Gini ya. Contohnya ketika harga ya dia sudah mendekati area support teman-teman ya. Dia harga masuk ke sini ya. Dan kemudian pada saat dia kena area support, dia langsung ada candle yang bisa berbalik arah seperti ini. Ya ini kan contohnya kalau yang saya lingkar ini kan ini engulfing teman-teman ya. Nah, engulfing seperti ini. Cuman ya. Saya nggak mau fokus ke engulfingnya ini ya. Saya pengen fokus dia terjadinya di mana ya. Yang pertama, kalian harus make sure dulu dia terjadinya di area-area support atau resistance ya. Jadi ketika dia harga mendekati ya, kalau misalnya dia belum dekat sampai area supportnya, kita nggak usah peduliin yang namanya candle patternnya dulu. Kita nggak usah peduliin. Kita yang paling kita pedulikan pertama adalah ketika harga sudah mulai mendekati area support atau resistance. Itu yang pertama kita pedulikan. So pada saat dia mendekati area support dan resistance, baru kita melihat yang namanya candle patternnya. Apakah ada candle pattern di area tersebut? Contohnya di sini dia muncul candle pattern yang namanya engulfing seperti ini ya. Bentuk-bentuk candle pattern kalian tinggal Google aja, banyak banget ya. Terutama saran saya yang kalian harus cek itu adalah pertama doji, yang kedua itu adalah engulfing ya. Engulfing itu ada dua, ada bullish engulfing, ada bearish engulfing. Dan yang ketiga itu kalian cek yang namanya harami atau yang kita bisa bilang inside bar. Itu juga ada bearish dan bullish. Dan yang terakhir kalian bisa cek yang namanya pin bar ya. Pin bar itu ada pin bar bearish dan pin bar bullish juga. Kalau pin bar bullish namanya hammer, kalau pin bar bearish namanya shooting star ya. Kalau nggak kebalik gitu ya, saya lupa. Tapi gini loh, intinya kalau misalnya kalian melihat candle kayak gini dua ya, ini kan engulfing. Tapi kalau misalnya kalian aduh males nih ngafalin namanya engulfing segala macam, kalian tinggal satuin aja ya, candle dua ini kalian satuin, ini akan menjadi satu candle baru yang bentuknya itu. Ini kalau dua ini saya satuin ya, saya dempetin ya. Nanti tuh dia bentuknya tuh akan seperti ini teman-teman ya, akan seperti ini. Akan seperti ini dia bentuknya. Nah, kayak gini. Terus kayak gini. Nah, kayak gini nih bentuknya. Cuman ini warnanya akan menjadi hijau aja gitu ya. Ini warnanya akan menjadi hijau seperti ini. Kenapa? Karena ini kan opennya di sini, close-nya di sini. Kemudian di sini opennya di sini, close-nya opennya di sini, close-nya di atas. Berarti ini close-nya itu nutupin semuanya di sini ya. Berarti ini ujung-ujungnya candle-nya akan seperti ini. Ya, yang mana dia juga punya kaki teman-teman ternyata di sini. Ini refleksi candle itu akan seperti ini, yang mana dia akan punya kaki gitu ya. So ini kan sebenarnya kayak bullish pin bar sebenarnya kalau misalnya kalian perhatikan ya. Jadi yang saya pengen tekankan di sini adalah kalian lihat apakah di sini ada kakinya nanti ya. Candle ini memiliki kaki-kaki rejection seperti ini. Itu yang perlu kalian lihat. Karena kaki-kaki rejection ini itu yang menentukan kemungkinan besar suatu harga itu akan berbelok atau balik arah apa enggak gitu ya. Saya kasih contoh misalnya di sebelah, saya kasih contoh lagi teman-teman ya. Sebenarnya banyak ya kalau misalnya kalian perhatikan di saham-saham apapun, yaitu kalau misalnya kalian cek kaki-kakinya itu akan muncul. Nah seperti ini contohnya ya, ini kan candle bullish ya, terus kemudian ada candle bearish. Nah candle bearish kalau dua ini kita gabungin, ini candle bearish akan jadi kaki doang teman-teman, akan jadi shadow ya, atau menjadi high-nya doang gitu loh. Itu banyak. Nah seperti ini contohnya teman-teman ya. Begitu dia mendekati area support lagi ya, di sini dia akan ke reject seperti ini. Dan pada saat ke reject dia membentuk satu kaki ini. Saya bilang kaki ini kayak lidi ini loh, yang panjang seperti ini. Ini yang menandakan bahwa terjadinya perlawanan teman-teman ya. Yang tadinya dia bearish, ternyata begitu nyentuh supportnya dia akan ada perlawanan bullishnya itu, sehingga bullishnya itu sudah muncul ya. Perlawanannya sudah muncul, berarti power dia untuk naik itu sudah muncul. Oke. Nah, oleh karena itu yang ngedrive harga itu akan menjadi naik seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya dia muncul seperti ini di daerah supportnya, terus dia muncul kaki seperti ini, ya shadow seperti ini, dan diikuti dengan candle-candle yang berlawanan. Dalam hal ini candle bullish kalau di support, kalau di resistance kita carinya ketika dia bikin bullish terus ada kakinya di atas ya kalau yang bullish.
Kalau yang bearish, kalau yang bullish ini kan, kalau yang rejection seperti ini kan, yang menuju ke atas kan dia kakinya di bawah ya teman-teman ya. Yang bullish rejection seperti ini. Kalau yang bearish rejection yang dari resistance itu kaki yang panjangnya harus di atas teman-teman ya, bukan di bawah. Oke, seperti itu ya. Nah, itu yang akan menentukan harga itu akan ada reversal apa enggak ya. Jadi kalian harus perhatikan di kaki-kakinya aja, apakah kakinya tuh ada shadow panjang seperti ini atau enggak. Itu adalah kunci kalau misalnya kalian mau memilih trading yang sangat-sangat simpel ya, seperti itu. Di sini aku akan coba ke saham GIA aja deh teman-teman ya, GIA. Oke. Gua akan tunjukin gimana caranya yang di ini langsungnya ya. Jadi gini. Kalau GIA seperti ini, kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, ini kan ada di Garuda Indonesia tuh ada daerah support juga teman-teman ya, yaitu di daerah sebelah sini, di sebelah sini ya. Kenapa di sebelah sini? Karena kalau misalnya kita perhatikan ya, ketika dia kena, dia mantul, dia kena di sini, dia false break sedikit mantul, dia kena lagi, false break lagi mantul, di sini dia kena lagi, dia mantul lagi. Berarti saya asumsikan di sini ya, di daerah sini itu adalah area supportnya sekarang ya, yang mana dulu juga sudah bertindak sebagai resisten di sini. Ketika dia mendekati harga, dia kena, dia mantul ke bawah. Jadi pada saat dia di break, dia otomatis yang tadi di sini resisten, di sini berubah menjadi yang namanya support ya. Buktinya lagi dia ketahan lagi, di sini dia ketahan dan dia naik. Dan di sini di jangka waktu dekatnya si Garuda Indonesia itu dia akan mendekati area supportnya seperti ini. Berarti gini loh, kalau seperti ini kita kan nggak boleh buy dulu ya. Maksudnya kita jangan buy dulu. Kenapa? Karena harganya belum nyentuh nih support. Nanti besok kalau misalnya si GIA ini kebetulan hari ini di ARB teman-teman ya. Nah kalau besok si GIA ini ARB lagi ya, itu baru kita akan ngecek ya. Kalau di ARB lagi dia baru kena tuh area supportnya. Kita ngelihat apakah di area support tersebut si GIA itu memunculkan price action atau memunculkan candle pattern yang sifatnya rejective gitu ya. Jadi kita berharap dia muncul candle-candlenya bentuknya seperti yang kayak begini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia muncul candle-candle yang kalau dia muncul candle-candle yang bentuknya seperti ini ya. Nah ini istilahnya seperti ini aja ya. Nah ini ada candle, terus dia ada kaki shadownya di bawah seperti ini. Kalau dia muncul candle-candle kayak gini yang bentuknya seperti ini kita bisa masuk kemungkinan di Garuda Indonesia untuk short termnya seperti apa. Kenapa? Karena di daerah ini sudah masuk ke daerah support, dan di daerah supportnya sudah dikonfirmasi lagi dengan candle yang bentuknya rejection seperti ini. Jadi intinya caranya untuk menentukan saham yang bagus untuk dibeli adalah, pertama kita tinggal determine dulu support resistannya di mana aja ya. Terus kemudian kita lihat di harga yang lagi running, support atau resistance level terdekat itu di mana. Kita cek apakah sudah mau nyampe apa belum. Nah kalau misalnya harga sudah mau nyampe ke daerah level support atau resistance, baru kita tungguin sampai harga kena level tersebut dan kita cek di harga tersebut dia ada candle-candle yang sifatnya rejective atau enggak ya. Tandanya sifat candle rejective itu tandanya dia muncul shadow teman-teman ya, kaki-kaki seperti ini, yang mana kakinya itu bisa kalau di bearish ke bullish dia kakinya di bawah, berarti itu bullish rejection. Kalau bullish ke bearish, yang mana itu bearish rejection, berarti kaki yang lebih panjangnya harusnya yang di atas atau kaki bagian high-nya, bukan bagian low-nya. Oke, seperti itu teman-teman ya, caranya simple sekali. Tapi kalau misalnya kalian mempraktekkan cara ini dengan konsisten ya, itu akan ngekat kalian punya kesalahan-kesalahan entry yang benar-benar bodoh, ibaratnya seperti nggak guna gitu ya. Jadi kalian bisa ngekat 50% kesalahan-kesalahan kalian. Dengan cara sesimpel ini, trading kalian pasti akan lebih baik. Kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian langsung cobain aja cara ini, dan kalian bisa komen di bawah hasilnya seperti apa nanti. Oke? Nah mungkin sampai sini dulu teman-teman apa yang mau gue sharing, semoga bisa bermanfaat. Dan sekali lagi kalian bisa cek Ajaib, karena Ajaib itu merupakan aplikasi yang benar-benar fiturnya lengkap banget, dan juga charting toolsnya salah satu yang paling enak, yaitu dengan menggunakan TradingView ya. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman, thank you. Dan sekarang kita balik lagi ke kamera. Ya teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang gimana sih caranya untuk memilih saham atau membeli saham yang tepat ya, dengan menggunakan support resistance dan juga candle pattern. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian tentunya, dan juga kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini. Dan sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang belum punya sekuritas dan kalian mau coba untuk trading saham, kalian bisa cek yang namanya Ajaib. Kalian tinggal download Ajaib ya di App Store kalian atau di Play Store kalian, dan kalian langsung daftar aja dengan ada link di bawah ya. Kalian tinggal klik tersebut untuk daftar. Dan kemudian kalian bisa langsung mendapatkan juga, berpotensi untuk mendapatkan saham gratis. Caranya gampang banget, kalian tinggal daftar aja di link di bawah.
Kemudian setelah kalian daftar, kalian bisa undang teman-teman kalian atau kerabat kalian dengan menggunakan kode unik teman-teman ya dari diri kalian masing-masing. Itu di akun kalian punya kode unik yang mana kalian bisa share ke teman-teman kalian, dan juga nanti kalian akan mendapatkan koin ya teman-teman ya, koin ajaib yang mana koin tersebut bisa ditukarkan ke saham gratis. So kalian kalau bisa dapat saham gratis, kalian langsung aja deh coba untuk daftar di ajaib ya. Dan kalian juga bisa join di grup gue yang gue buat di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati, karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi kalian jangan transfer teman-teman. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya, yang pasti berhubungan dengan saham, forex, dan juga kripto. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Semoga apa yang gue sharing sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.